Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rismanul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Kalau begitu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis memori. Memori dibagi menjadi 3, yaitu episodik memori, semantik memori, dan juga prosedural memori. Apa saja sih pengertian dari ketiga jenis memori ini? Yang pertama, yaitu episodik memori. Episodik memori atau memori episodik adalah memori tentang pengalaman personal, sebuah gambaran mental tentang hal-hal yang kita lihat dan kita dengar. Memori episodik merupakan memori yang menerima dan menyimpan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi autobiografi. Apa yang terjadi pada kita kemarin, kemana kita pergi, dan sebagainya tersimpan di dalam episodik memori. Jenis memori yang kedua yaitu semantik memori atau memori semantik. Semantik memori berisi fakta-fakta dan informasi umum tentang apa yang kita ketahui, baik itu konsep, prinsip, atau aturan-aturan dan bagaimana cara menggunakannya, serta keterampilan problem solving dan strategi belajar yang kita gunakan. Menurut Reber, dalam memori semantik, informasi yang telah kita terima ditransformasikan dan diberi kode arti, lalu disimpan atas dasar arti itu. Jadi, informasi yang kita terima tidak dalam bentuk aslinya, tetapi dalam kode yang memiliki arti. Jenis memori yang ketiga yaitu prosedural memori atau memori prosedural. Prosedural memori menunjukkan pada knowing how. Kemampuan mengendarai kendaraan bermotor atau bersepeda adalah contoh keterampilan yang disimpan dalam prosedural memori. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Di antaranya yaitu kondisi fisik kita. Ketika kita merasa kelelahan, kurang tidur, atau bahkan sakit, maka kemampuan otak kita dalam mengingat akan mengalami kemunduran karena gangguan fisik tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi memori, antara lain usia, gender, nutrisi, dan juga penyakit-penyakit neurologis. Yang pertama yaitu usia. Ketika kita muda, maka kita akan dengan mudah mengingat segala sesuatu. Namun, ketika usia kita bertambah, kita akan sedikit kesulitan dalam mengingat sesuatu. Terutama lansia, mereka akan mengalami kesulitan jika disuruh untuk mengingat dan mempelajari sesuatu, karena pada usia mereka biasanya akan muncul gejala pikun. Yang selanjutnya yaitu gender. Perempuan memiliki daya ingat yang lebih baik daripada laki-laki. Salah satu alasannya yaitu faktor biologis. Tubuh perempuan memiliki kandungan hormon estrogen dan estradiol yang jauh lebih banyak. Kedua hormon tersebut berperan sangat penting dalam menjaga kesehatan otak. Estrogen mampu melindungi saraf-saraf otak supaya bisa membangun berbagai jalinan koneksi baru. Yang selanjutnya yaitu nutrisi. Apabila terjadi malnutrisi di dalam tubuh, terutama kekurangan protein, maka hal ini dapat menginduksi perubahan baik struktural, neutrokimia, dan fungsional pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan dalam perkembangan kognitif. Suatu penelitian menunjukkan bahwa anak dengan gizi buruk menunjukkan hasil yang kurang baik pada tes atensi, memori jangka pendek, dan kemampuan visuospasial. Yang selanjutnya yaitu penyakit-penyakit neurologis. Kemampuan memori dapat terganggu akibat dari perubahan anatomis, vaskularisasi, aktivitas neurotransmitter, jumlah dan fungsi neuron. Penyakit yang terjadi dapat permanen ataupun tidak. Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan memori. Yang pertama, yaitu Alzheimer.
Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Alzheimer mengganggu proses penting yaitu hubungan antar sel saraf, metabolisme, dan proses perbaikan. Gangguan ini menyebabkan banyak sel saraf yang tidak berfungsi, kehilangan kontak dengan sel-sel saraf lain, dan mati. Alzheimer ditandai dengan gangguan beberapa fungsi otak termasuk memori, pemikiran, orientasi, pemahaman, perhitungan, kapasitas belajar, bahasa, dan penilaian. Penyakit yang mempengaruhi memori yang kedua yaitu amnesia. Amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Amnesia adalah istilah umum yang mengacu pada defisit memori yang serius yang biasanya terkait dengan lobus temporal medial dan mengakibatkan hilangnya suplai oksigen ke otak. Di banyak kasus, amnesia adalah kondisi temporer yang bertahan hingga beberapa detik bahkan hingga beberapa jam. Tetapi durasi ini dapat lebih panjang tergantung dari keparahan penyakit dan trauma. Yang ketiga adalah demensia. Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Demensia terbagi menjadi dua, yaitu demensia primer dan demensia sekunder. Contoh demensia primer yaitu Alzheimer's disease. Demensia tipe sekunder diakibatkan karena kekurangan zat makanan tertentu. Contoh dari demensia sekunder yaitu sindrom Korsakoff. Yang keempat yaitu skizofrenia. Skizofrenia menyerang daya ingat episodik, semantik, dan prosedural. Penderita akan mengalami kesusahan pada pengkodean, penyimpanan, dan recalling kata-kata. Yang kelima yaitu OCD, Obsessive Compulsive Disorder. OCD adalah gangguan mental yang merupakan hasil dari ketidakseimbangan daya ingat jangka panjang dan jangka pendek. Penderita terbukti mengalami defisit pada daya ingat nonverbal, visual, atau spasial. OCD berhubungan dengan abnormalitas pada neurotransmitter serotonin dan miskomunikasi antara bagian yang berbeda pada otak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.